Oke, halo, selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Welcome to BrainFit Talk dari BrainFit Indonesia. Semoga dimanapun Bapak Ibu berada, semuanya are staying safe ya, keeping healthy. Oke, perkenalkan saya Nancy Peter, saya salah seorang master trainer dan brain fitness spesialis di BrainFit Indonesia. Dan bersama saya malam hari ini ada Mr. Irfan. Halo Mr. Irfan. Halo semuanya, halo Miss Nancy, selamat malam. Halo Mr. Perkenalkan, Irfan. saya Mr. Irfan, saya juga salah satu master trainer di BrainFit Indonesia dan juga seorang training behavior therapist. Yes, oke. Seperti biasa, Mr. Irfan, kita nggak berdua aja ya. Ada Miss Iren. Halo, Miss Iren. Halo, selamat malam. Oh ya enggak. Halo Miss. Kirain freeze. Selamat malam semuanya. Bertemu lagi di acara BrainFit Talks. Perkenalkan, saya Irene Peter. Saya adalah master trainer di BrainFit Indonesia dan juga seorang certified play therapist dan parents coach, certified by Play Therapy International UK. Yes, oke. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan berbincang-bincang ya. Namun sebelum kita mulai obrolan kita, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, izinkan kita mau memperkenalkan dulu ya sedikit informasi mengenai BrainFit. Ya, saya minimize. Oke, baik. So, BrainFit kami dari Singapura didirikan tahun 2001. Jadi kami sudah merayakan anniversary yang ke-20, actually sudah 21 tahun. Ya, selain di Indonesia dan di Singapura, BrainFit juga telah hadir di beberapa negara lain dan juga ada beberapa sekolah, lebih dari 50 sekolah di 9 negara yang menerapkan atau mengimplementasikan program dari BrainFit, ya, program brain training di sekolah mereka. Untuk di Indonesia sendiri, BrainFit Centers atau BrainFit Studios ada di 4 lokasi. Ada di BrainFit Kelapa Gading, BrainFit Kebun Jeruk, dan BrainFit Gading Serpong, kemudian BrainFit Bogor. Kami spesialisasi di program pelatihan otak atau Brain Fitness Training. Konsep atau program Brain Fitness Training ini muncul dari hasil terobosan di ilmu neuroscience, ilmu yang mempelajari cara kerja otak. Ditemukan bahwa ternyata otak itu seperti otot yang bisa diasah kemampuannya. Yang dimaksud dengan diasah kemampuannya, koneksi-koneksi yang di dalam otak itu bisa diperkaya, dan semakin kaya koneksi atau jaringan di dalam otak, itu kinerja otak seperti memori, attention, kecepatan berpikir, dan lain sebagainya yang mendukung, yang memampukan kita untuk belajar segala sesuatu dengan efektif dan efisien, itu bisa ditingkatkan, diasah di usia berapapun juga. Nah, ini adalah spesialisasi kami. Ya, saat ini program kami tersedia untuk anak-anak usia dari 9 bulan sampai 35 bulan itu BrainFit Baby, untuk usia 3 sampai 6 tahun BrainFit Junior, dan untuk usia 7 sampai 18 tahun itu BrainFit Scholar. BrainFit juga berafiliasi dengan beberapa institusi lain, mengadakan research, mengumpulkan data, dan kami bangga telah mendapatkan beberapa rekognisi dari partner kami. Ya, itu dia sekilas mengenai BrainFit. Dan untuk topik kita malam hari ini adalah mau ngobrol mengenai bagaimana caranya membantu anak yang lambat mencerna pelajaran. Oke, Bapak Ibu, karena ini adalah bentuknya talk show, anytime Bapak Ibu ada muncul pertanyaan, langsung diketik aja di kolom Q&A, ya, pertanyaan yang sesuai dengan topik yang sedang bicarakan. Oke, baik. Itu aja ya introduction-nya ya, Mr. Irfan dan Ms. Iren. Ya, ya, topik kita malam hari ini. Topik kita pada malam hari ini adalah bagaimana melatih dan membantu anak-anak yang lambat dalam mencerna pelajaran. Ya. Jadi di BrainFit kita belajar ya, kami belajar semua tentang kemampuan belajar. Ya, ada kemampuan fokus, kemampuan memori, kecepatan, dan masih banyak lagi kemampuan belajar lainnya. Nah, khusus untuk kendala lambat dalam mencerna pelajaran, nah ini unik banget dan menurut saya banyak parents dan guru yang belum tahu ternyata ada kemampuan yang spesifik yang berkaitan dengan mencerna pelajaran. Tapi kita lihat dulu ciri-cirinya anak yang lambat dalam mencerna pelajaran. Ya, dia anaknya ini terlihat bahwa dia kalau mendengarkan penjelasan dari gurunya, dia nggak sekali langsung paham atau sekali langsung ingat. Biasanya dia butuh untuk diulangi lagi.
mungkin dengan bahasa yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dan dia butuh pengulangan. Ya, jadi dalam waktu pertama kali informasi itu masuk atau penjelasan itu masuk, dia biasanya nggak langsung nangkep saat itu juga, atau nggak bisa langsung diolah. Ya, efek dari kendala ini itu biasanya menyebabkan anak menjadi tidak pede untuk belajar secara mandiri. Ya, bayangkan nih kalau dia duduk di kelas, kemudian gurunya menjelaskan, memberikan instruksi atau menjelaskan sebuah konsep baru, kayak kalau informasi itu 100%, mungkin yang akhirnya dia tangkap itu hanya 50% di awal gitu ya. Ada sisanya beberapa hal yang dia nggak lengkap informasinya, sehingga perlu diulang lagi. Dia nggak bisa making connections juga jika itu adalah sebuah konsep baru. Nah, ini tuh biasanya bikin kendala banget sih buat orang tua dan guru ya, karena kalau guru berarti harus diulang-ulang gitu materinya. Terus kalau orang tua biasanya kalau nemenin anaknya belajar ngerasa kayak kamu tuh nggak perhatiin dong gitu ya. Iya. Kamu mesti diulang-ulang tapi nanti kalau ditanyain lupa lagi gitu. Betul. Kok lama banget dan lain-lain sih gitu. Jadi ini spesifik, biasanya lambat dalam mencerna pelajaran itu spesifik berkaitan dengan kemampuan dalam mengolah informasi yang masuk. Bisa kebayang ya, Miss ya, orang tua yang menemani belajar tergantung usia anaknya ya, atau guru yang mengajar juga apabila kalau perlu diulang-ulang, bisa kebayang bisa mengerti kita kalau jadinya nggak sabar ya, karena kalau walaupun udah disediakan waktu tapi karena perlu diulang-ulang terus anaknya belum cepat paham, bisa kebayang stresnya juga ya gitu. Apalagi kalau parents udah nggak punya waktu yang lama gitu, yang panjang untuk ngajarinnya. Dan saya pikir yang paling bikin orang tua frustrasi juga sebenarnya karena kurangnya masih juga mungkin untuk orang tua ya, karena sepintas tadi ciri-ciri yang Miss Rian sebutkan, banyak orang tua yang mungkin langsung melabel bahwa ini anak saya itu nggak bisa fokus. Dan orang tua biasanya kecenderungannya kalau melihat anaknya atau menganggap anaknya tidak bisa fokus, itu kita selalu merasa bahwa anaknya aja kali nggak mau fokus gitu kan. Kenapa anak lain bisa, kenapa kamu nggak bisa gitu kan. Dan akhirnya muncullah semakin marah, semakin kesel lagi orang tuanya gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya kita mau bagikan di sesi malam hari ini ya, Miss. Karena di BrainFit kita dengan asesmennya kita sudah bisa menemukan bahwa ternyata memang banyak anak-anak yang susah mencerna pelajaran ini bukan karena nggak fokus. Ya, jadi sama sekali nggak ada hubungannya sama fokus atau tidaknya anak gitu. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan dua kemampuan otak kita yang mungkin asing untuk orang tua. Kita sebutnya working memory dan juga processing speed atau kecepatan memproses informasi. Nah, ini nantinya yang kita akan bahas lebih jauh ya, Miss. Kita mau bagikan kepada orang tua mengenai konsep ini. Mungkin by the end of the session nanti orang tua jadi bisa begini ya. Kamu udah bukan bilang fokus ya, tapi kamu working memorinya nih gitu kan. Iya. Jadi ada istilah dan pengetahuan baru. Betul. Karena kita tujuannya mengadakan acara ini secara rutin adalah mengedukasi juga gitu kan, apa yang kita tahu dan kita pelajarin, mengedukasi parents dan guru agar bisa lebih spesifik juga di dalam membantu anak-anak dan tidak salah memahami gitu ya kemampuan anak atau intention atau bahkan motivasi anak, dan karena kalau salah memahami akar permasalahannya, maka masalahnya nggak selesai-selesai juga gitu ya, ada frustrasi ya. Betul. Nah, Miss Rian, bagaimana membedakannya ya? Apakah kendala yang terlihat itu dikarenakan karena kelemahan di kemampuan fokus atau di working memory atau processing speed? Ya. Jadi kalau dilihat secara kasat mata dari perilakunya aja loh, ya. Ciri-cirinya mirip, anak yang tidak susah fokus, ya bukan tidak fokus, tapi memang punya attention problem atau attention deficit, attention weakness, sama anak yang lemah di dalam working memory dan processing speed. Dari segi perilaku, ciri-cirinya sama. Yang sama tuh seperti apa? Dia menghindari proses belajar. Kan susah bagi dia, ya kan? Terlihat kayak nggak motivasi. Dan sama-sama seakan-akan informasi atau penjelasan yang barusan diberikan atau apa yang harusnya dia ingat, dia nggak ingat.
Kelihatannya seperti sama. Tapi kalau kita mau go very spesifik lagi, kita tahu bahwa dua kemampuan yang berbeda. Kalau fokus tuh begini, saya mulai dulu dari fokus. Jadi karena fokus yang paling gampang dipahami oleh orang tua dan guru ya, gitu. Jadi fokus itu adalah stamina. Jadi mestinya misalnya anak usia 8 tahun, stamina fokusnya yang paling bagus. Jadi dia bisa fokus dengan sangat bagus banget itu ya kurang lebih 2-4 kali usia. Jadi kalau anaknya 8 tahun, mestinya dia bisa fokus tuh sekitar 16 sampai 30 menit mestinya bisa. Ya, jadi duduk belajar kalau lemah di usianya sama-sama. Tapi teman-temannya bisa fokus satu pelajaran, misalnya fokus gurunya menjelaskan selama 20 menit dan teman-temannya bisa mendengarkan, bisa paham informasinya dan bisa menyelesaikan tugas sampai 30 menit gitu ya kurang lebih. Anak yang susah fokusnya ini mungkin 10 menit pertama semangat ya, dia masih ingat tuh informasinya gitu ya. Tapi begitu masuk ke menit ke 11 12 dia mulai susah attention-nya, udah mulai susah fokus. Ya. Akibatnya adalah sama juga, jadi informasi yang belakang-belakang itu nggak ketangkep sama dia, ya, dan dia mulai bertingkah laku aneh-aneh atau macam-macam sebenarnya untuk membantu dirinya meregulasi ketidakfokusannya dia itu, right? Oke. Nah, kalau working memory itu beda. Jadi gini aja. Working memory itu pada dasarnya adalah memori ya, namanya juga memori, tetapi beda sama short term memory, beda sama long term memory. Ya. Working memory itu adalah memori kerja. Jadi istilahnya itu adalah papan kerja kita. Kalau saya kerja, ini meja kerja saya. Kalau ibu-ibu yang masak di dapur, mungkin panci buat masak, pancinya atau kualinya itu, space-nya itu adalah working memory. Tanpa working memory, almost hampir tidak bisa kita mengolah apapun. Nah, kapasitas working memory setiap orang itu beda-beda, sama seperti kalau saya ibaratkan, karena kebanyakan yang mendengarkan kita ini adalah ibu-ibu ya, jadi kita pakai panci. Tapi di rumah ada yang punya panci gede gitu, karena sering masak buat orang se-RT. Ada juga yang punya pancinya kecil gitu ya. Nah, kalau panci kecil dan panci besar, itulah yang saya ibaratkan dengan kapasitas working memory. Seberapa banyak informasi yang bisa dia olah pada suatu saat. Untuk menghasilkan sebuah produk atau sebuah hasil yang dibutuhkan. Kalau dia ternyata informasinya tuh dikasih banyak banget atau bahan masakannya banyak tapi pancinya kecil, apa yang bisa dia lakukan? Jadi masaknya mesti berkali-kali ya. Itu yang kita sebut dikit-dikit masaknya. Dikit-dikit. Itu yang kita lihat dalam kejadian seharian itu adalah repetition. Jadi harus diulang-ulang jadinya. Karena nggak semuanya ketampung. Oke, jadi itu working memory. Oke, supaya parents paham nih working memory, kita sambil bermain ya, sambil ngetes nih working memory-nya Mr. Irfan dan Miss Nancy juga sekali. Are you ready? Nah, supaya paham working memory itu apa sih, ngapain di analogikan dengan panci gitu ya, dalam keseharian kita dalam mengolah informasi itu seperti apa. Jadi gini, so I want you to be ready. Saya akan kasih soal. Bapak Ibu juga ikutan ya, Miss ya? Bapak Ibu di rumah yang merasa lagi energinya cukup, karena ini sudah lemas. Kalau energinya masih cukup dan semangat, silakan mengikuti ya. Tapi saya punya aturan. Tidak boleh mencatat, tidak boleh pegang bolpen, tidak boleh pakai alat bantu apapun. Karena working memory itu adanya di brain kita ya. Jadi kalau kita mau tahu dia itu berfungsinya masih optimal atau enggak, ya harusnya kita cuma menggunakan ini dong, nggak bisa pakai bantuan lain-lain. Oke? Ya. So now, are you ready? Saya akan memberikan serangkaian angka dan pengoperasiannya. Your job is menghitung, mengolahnya sesuai instruksi ya. Oke? Dan setelah itu at the end kasih tahu saya hasilnya berapa. Ayo kita cek. Ya. Because you are adults, saya akan kasih 7 digit. Jadi 7 steps. Oke. Ya, karena katanya adults working memory-nya harusnya bisa nampung sampai 7 kali steps.
Oke, ready? 2 dikali 4. Nggak boleh catat ya, Miss Nancy? Iya. Soalnya dia nggak tahu. Angkat tangan. Oke. Nggak boleh lihat ke bawah. Udah tadi? Udah ya, aku nggak akan ngulang loh. Nggak boleh ngulang kan? Iya. Tambah 8. Kurang 5. Kali 1. Tambah 4. Tambah 10. Berapa? Kita langsung jawab. Bapak Ibu silakan di Q&A. Silakan diketik di chat box bagi yang merasa tertantang untuk menjawab. Oke, Miss Nancy dan Mr. Irfan sama-sama menyebutkan angkanya. 1, 2, 3. 25, Miss. Ya. Kok saya dapatnya 54? Nah kan udah saya bilang tadi ada distraction. Itu ibu-ibu, jadi yang terjadi. Oke deh, saya perlu brain training. By the way, ini yang jawab semuanya benar loh, Miss. Oh ya? Orang tua yang jawab semuanya benar, 25. Nah, pokoknya berasumsi nggak dicatat ya. Percaya aja. Oke, nah itu tadi berhubungan dengan angka. Dan itu adalah working memory visuospasial. Jadi memang working memory yang berkaitan dengan spasial. Dan spasial itu berkaitan sama angka, sama direction, arah. Gitu ya. Dan itu yang kita gunakan buat matematika. Jadi ada anak-anak yang kalau misalnya kendalanya sebenarnya di dalam visual working memory-nya tadi, dan mereka kesulitan untuk berhitung, itu bukan karena mereka nggak fokus sebetulnya ya, Miss. Sefokus apapun mereka, seberusaha apapun anaknya, tanpa working memory yang cukup, tetap aja mereka akan kesulitan di pelajaran. Working memory-nya spesifik itu working memory visual spasial. Ya. Oke, ada lagi nih tipe working memory yang berbeda. Namanya verbal working memory atau auditory working memory. Ya, saya kasih soal lagi. Ya, kita cek nih, siapa tahu Miss Nancy lebih bagus di verbal. Semoga. Oke, ready. Kalimatnya nggak akan saya ulang, ya, dan tidak boleh mencatat. Dengarkan baik-baik. Ibu Nita mau mencoba suatu resep kue yang baru. Resep tersebut membutuhkan bahan-bahan seperti ini. 10 butir telur untuk adonannya. Dan 4 butir telur untuk flanya. Selain itu, resep ini juga membutuhkan 1 kilo gula, 1 kilo terigu, dan 1 liter susu. Setelah mengecek stok yang ada di rumah, ternyata di rumah itu sudah ada 5 telur dan 1 kilo terigu. Nah, sekarang Bu Nita mau ke supermarket nih. Apa aja yang masih perlu dia beli? Bapak Ibu dulu yang jawab di Q&A. Kalau ini responnya orang tua nggak secepat yang tadi, lagi masih berpikir. Silakan Ibu dan Bapak. Oke, anyone wants to try? Telurnya 9. Sama. Susunya 1 liter. Yes. Sama gulanya 1 kilo. Ya, betul. Right? Ya, oke. Sudah ada, dan 5 butir telur sudah ada. Jadi tinggal beli 9 doang. 9 Ya. Oke, so far yang jawab benar nih, Miss. Para orang tua benar jawabannya ya. Ini jawabannya. Oke. Nggak ada yang beli terigu lagi, karena udah ada di rumahnya. Iya. Nah, itu adalah working memory. Jadi it's not short term memory, bukan long term memory. Long term memory itu adalah nomor telepon yang kita ingat, tanggal lahir, ulang tahunnya siapa yang kita ingat, yang lama tersimpan di situ, bukan. Jadi working memory adalah informasi yang barusan saja kita dengar, yang perlu kita olah saat ini juga untuk menghasilkan sebuah output. Jadi masih perlu diolah, bukan hanya diingat-ingat doang, tapi perlu dikutak-atik. Ya, dan dilakukan secara abstrak di dalam brain ini. Ya, dan kita temukan orang-orang atau anak-anak yang lemah di dalam working memory itu biasanya suka mau mencatat.
karena dia nggak bisa mengandalkan kapasitas working memory dia yang mungkin lemah. Tapi kalau dia nggak keburu mencatat, ya sudah, dia pasrah, hopeless, helpless, feeling frustrasi basically, karena informasi itu lewat-lewat gitu aja nggak ke register. Ya, nah oleh karena yang biasanya terjadi adalah ketika mereka perlu pengulangan, they feel stupid, they feel blame, merasa disalahkan, merasa nggak sehebat teman-temannya, merasa heran sama dirinya sendiri, kenapa kok aku perlu diulang-ulang terus ya, jadi kita sudah masuk ke masalah kepercayaan diri dan psikologis nih gitu. Kalau anak-anak yang punya working memory issue gitu. Ya, karena memang ya seperti tadi ya, orang tua dan bahkan guru juga melihatnya selalu mungkin mirip dengan fokus. Akhirnya banyak diucapkan anaknya kurang fokus, dan itu yang akhirnya berdampak sama rasa percaya dirinya tadi ya, Miss. Jadi kalau tidak guru atau parents selalu bilang, ini kurang fokus anaknya, padahal kalau dia punya working memory issue, dia tadi memperhatikan banget loh, artinya fokus banget. Tapi bisa saja yang namanya kapasitas dia di dalam mengolah informasi itu memang sedikit, memang kecil, jadi dia nggak sanggup gitu loh untuk mengolahnya. Dan kalau saya sudah fokus banget, tapi tetap aja kok tetap nggak tepat gitu ya, and people say, kamu kurang fokus, saya nggak tahu lagi mesti lebih apa, selain merasa diri bahwa emang I'm not smart. Right? Itu yang biasa terjadi. Gitu. Jadi perlu banget observasi lebih detail, sebenarnya kendalanya anak ini apa? Apakah working memory atau apakah memang attention problem atau attention weakness? Ya, dan biasanya jadinya kita biasa dengar parents bilangnya atau orang dewasanya bilangnya kayaknya loadingnya agak lama gitu ya, atau lola ya loading lama, atau daya tangkapnya kurang, bisa terlihat seperti daya tangkapnya kurang karena perlu pengulangan gitu ya. Dan seperti yang tadi Mr. Ren bilang, ya bisa mempengaruhi rasa percaya dirinya ya, padahal karena working memory dan speed-nya, processing speed-nya. Jadi nggak ada hubungannya dengan intelijensia maupun tingkat kecerdasannya ya, Miss ya? Enggak. Ya, dan bahkan itu adalah skill yang berbeda lagi sebetulnya ya, jadi udah masuk skill yang berbeda lagi sekarang gitu ya. Ya, ini orang tua sering bilang daya tangkapnya itu ya, IQ-nya mungkin kata orang tua atau guru gitu, sering disebut IQ. Daya tangkapnya kurang nih. Kalau daya tangkap kan sebenarnya sama dengan IQ atau tingkat intelijensi gitu kan. Dan itu berbeda. Working memory itu benar-benar hanya bagian dari otak di bagian tertentu itu, mekanisme dia di dalam mengabsorb, menerima informasi, mengolahnya dan menyimpannya. Udah, that's it. Nggak ada kaitannya sama tingkat kecerdasan atau sama fokus, walaupun at the end behavior-nya tetap terlihat sama, tetapi kalau kita ingin membantu dan meningkatkan ya kita harus tahu secara spesifik ya akar permasalahannya apa. Betul banget ya. Mungkin tadi kita udah sempat jelasin, misalnya tadi kasih contoh soalnya gitu, gimana otak kita bekerja ketika dikasih contoh-contoh yang berbeda-beda gitu ya, Miss. Mungkin bisa dielaborate lebih jauh lagi kali ya, Miss. Working memory itu sendiri juga ada jenis-jenisnya ternyata. Gitu ya, Miss. Ya, mungkin membantu. Seperti tadi saya kasih contoh games-nya tadi itu ya, bukan games itu nggak lucu ya, berat. Ada dua kan, visual working memory itu ada dua. Satu working memory visual spasial, yaitu berkaitan sama angka dan pengoperasian matematika. Ya, kalau misalnya kita mengingat rute, pernah nggak minta petunjuk arah gitu, misalnya mau cari rumah teman, terus ketemu sama Pak Satpam, Pak Hansip di Pengkolan gitu ya, Pak ke rumah sini gimana? Oh Ibu lurus, di belokan kedua belok kanan, maju dikit, terus belokan ketiga belok kiri, nah Ibu maju 3 rumah, nah di situ rumahnya. Bentar Mas, bentar, apa? Gitu kan, diulang. Tapi ada juga orang yang bisa langsung yang berkaitan sama arah, direction, kiri, kanan, atas, bawah, numbers, angka, itu visual spasial. Tapi yang berkaitan sama verbal, yaitu tadi kalimat, vocabulary, itu adalah yang verbal. Nah, tidak semua anak kedua-duanya lemah. Ada anak yang hanya salah satunya yang lemah. Yang tadi Mr. Irfan bilang, mungkin anak yang kita temukan dia khusus aritmatika, bagian hitung-hitung, perkalian, pembagian tuh susah banget nih gitu. Tapi kalau membaca dia oke, dia seneng kalau pelajaran social studies atau reading gitu. Itu mungkin kita harus
agak berhipotesa bahwa oh ya mungkin working memory visual spasialnya yang lemah gitu kan. Atau sebaliknya anak yang secara perhitungan matematikanya kalau bagian hitung-hitung aritmatikanya oke, tapi masuk soal cerita, wah udah dia agak give up di soal cerita. Ternyata karena soal cerita tuh sebenarnya adalah verbal. Jadi ada anak yang bisa jadi ada seorang anak yang di salah satunya gitu ya, Miss, visual atau auditorinya, ada pula anak-anak yang mungkin justru kedua-duanya. Atau ya, gitu betul. Ya, Miss, ya. Betul. Dan kebanyakan aktivitas yang diperlukan a lot more often than not, lebih sering ya daripada tidak, itu perlu dua-duanya. Right? Perlu visual working memory dan perlu auditory working memory. Jadi pada saat satu kuat, satu tidak kuat, tetap hasilnya adalah nggak optimal ya prosesingnya. Dan muncullah tadi isu tadi orang tua bilang nggak fokusnya tadi gitu kan. Betul. Padahal sebenarnya karena salah satunya aja mungkin gitu ya. If only focus could talk ya, Miss and Mister. Ya, kok kenapa sih kenapa selainnya saya terus? Ya, tapi nggak bisa disalahkan karena memang yang beredar ya, yang orang bilang tahunya itu ya susah fokus gitu ya. Sama lah ya, seperti mungkin kalau kita nggak paham tentang penyakit dan anatomi tubuh, kita tahunya bilang sakit perut ya. Mungkin dokter yang akan lebih tahu, oh sakit perutnya tuh karena apa, spesifiknya tuh apa ya. Mungkin itulah ya. Tapi ada baiknya kalau pelan-pelan kita sendiri as parents atau teachers belajar yang umum-umum aja gitu ya. Istilahnya level 2, level 3 yang lebih canggih lah pengetahuannya daripada sekedar sakit perut gitu ya. Maksudnya generalisasi semuanya. Nah, nanti itu akan ada, kita bagikan tips dan strategi ya, Miss dan Mister, yang akan kita bagikan kepada parents di rumah, bagaimana membantu dan melatih anak yang apabila setelah mendengarkan penjelasan yang tadi, deskripsi dari Miss Iren, parents dan guru curiga, ya kalau gitu kayaknya mungkin working memory-nya nih yang lemah ya. Semoga jadinya bisa informasi dari bisa membantu. Ada baiknya juga tentunya kalau mau mengetahui secara lebih tepat akar permasalahannya, apakah working memory, apakah memang betul mungkin fokus gitu, karena perilakunya sama ya. Itu bisa juga melakukan assessment. Kami mau merekomendasikan untuk mengikuti Cogmap Assessment di BrainFit. Nah, untuk assessment di BrainFit saya tampilkan ini ya. Ini adalah contoh hasil Cognitive Map Report atau Cognitive Map Assessment. Assessment ini berfungsi untuk mengukur kemampuan-kemampuan otak ada di kelima area: motor, visual, auditory, fokus, dan emotions. Ya, bisa terlihat dari cognitive assessment ini pilar mana atau bagian otak mana yang sudah sesuai dengan usianya di sekitar 100, yang mana yang belum sesuai usia ya di daerah di 82 atau di bawah 100. Dan bisa lihat lebih detail lagi di masing-masing pilar ini adalah sub skill. Dan kita bisa lihat di sini contoh profil anak ini. Untuk fokusnya terlihat hijau dan biru. Hijau itu sesuai usia, biru itu di atas kemampuan usianya. Dan fokusnya ini bagus dan memang working memory di sini, visual working memory-nya dan auditory working memory, working memory-nya di sini bagus gitu ya, yang belum kuat. Jadi dengan melihat profil kemampuan otak anak ini benar-benar kita bisa mengerti lebih jauh apa sih yang menyebabkan behavior atau kendala yang kita lihat di keseharian. Seperti itu. So, Cogmap Assessment ini untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa mendaftar untuk hadir. It's a free session ke BrainFit Online Information Session. Untuk informasinya bisa dilihat di kolom chat atau bisa scan QR code ini. Di situ nanti kita jelaskan lebih jauh mengenai Cogmap Assessment dan juga apabila ada yang belum optimal kemampuan otaknya, apa yang bisa dilakukan. Oke, thank you Miss Nancy. Ya, untuk orang tua yang benar banget tadi kata Miss Nancy, kalau lewat assessment seperti Cogmap Assessment-nya di BrainFit, itu kita bisa benar-benar menemukan semua kemampuan otak anak-anak, bukan hanya working memory, ya working memory tadi salah satunya saja. Dan dari pengalaman kita, terlepas nanti apa solusinya gitu, tapi paling tidak mengetahui kenapa selama ini anaknya punya kendala belajar, dan benar-benar kita bisa bukan lagi menebak-nebak istilahnya gitu ya, ada assessment yang sudah diteliti, yang sudah lewat riset, itu sangat-sangat membantu banget untuk orang tua. Dan kalau anaknya
sudah masuk usia teenager, bahkan bisa diajak anaknya untuk kita jelaskan mengenai kemampuan otaknya. Itu juga sangat membantu anak-anak untuk lebih termotivasi dan lebih tahu tentang kelebihan dan kekurangannya mereka. Iya. Iya. Kemudian saya juga ingin menambahkan bahwa ada research ya, para ahli neuroscience dan cognitive skills ini mengatakan bahwa working memory ini sangat penting banget untuk membantu fungsi kehidupan seseorang. Bukan hanya selama proses bertumbuhnya dia belajar di sekolah, tapi sepanjang hidup kita. Ya, dikatakan bahwa lebih baik nih kalau harus memilih. Lebih baik working memory itu yang lebih kuat daripada attention atau fokus, daripada fokus bagus tapi working memory-nya kecil atau kapasitasnya tuh kecil. Karena masalah atau tantangan yang dihadapi itu jauh lebih susah dibandingkan kalau misalnya seseorang itu kurang fokus. Right? Because segala sesuatunya perlu diolah dengan kemampuan working memory kita sebenarnya in everyday's life, dalam kehidupan sehari-hari ya. Research juga membuktikan bahwa gini, orang-orang mulai dari anak sampai orang dewasa yang working memory-nya lemah, mostly itu mereka menunjukkan pasif ya, sikap yang pasif di dalam bersosialisasi dan berinteraksi. Jadi cenderung kayak diem, cenderung nggak mau terlalu aktif di dalam ngajakin orang mulai ngobrol atau apapun, karena dia nggak yakin bahwa dia bisa ingat informasi dan mengolah saat itu juga. Ya, dia nggak yakin. Jadi anak-anak sampai dewasa ini, orang-orang yang even dewasa profesional yang mungkin working memory-nya lemah, dalam tempat pekerjaan itu juga terlihat lebih less engaged, tidak begitu engaged ya di dalam meeting, di dalam percakapan atau apapun because of weakness in working memory. Ya, at the end akhirnya mempengaruhi kemampuan dan kualitas berpikir. Karena untuk berpikir dan mengambil keputusan kita perlu mempertimbangkan banyak hal. Jadi kayak otak kita itu perlu memasak ya, memasak tadi bilang Panci kan. Memasak informasi-informasi yang ada. Semakin lengkap informasinya, semakin berkualitaslah hasil keputusan yang kita ambil, ya kan? Tapi kalau informasi yang kita punya itu tidak lengkap, kita nggak yakin mau ngambil keputusan atau membuat pilihan, kita nggak yakin sama diri sendiri sebenarnya, karena nggak yakin bahwa informasi yang saya punya ini sebenarnya sudah oke apa enggak. Jadi working memory itu bukan cuma masalah mencerna informasi atau pelajaran, bukan. It actually affects quality of life seseorang, confidence-nya, emosionalnya, dan lain-lain. Yeah. Yes, thank you, Miss Iren. Oke, Miss Nancy, kita sepertinya mau launch survei dulu ya, Miss. Yes. Survei dulu ya. Setelah itu kita ke Q&A ya. Iya, betul. Bapak Ibu, orang tua yang ada pertanyaan boleh ya sambil diketikin pertanyaannya. Ya. Silakan Miss Nancy. Oke, baik. Bapak Ibu, kami mohon partisipasinya untuk mengisi survei berikut ini hanya satu pertanyaan. Kali keberapakah Anda hadir di acara yang kami adakan setiap hari Selasa malam, sekarang 2 minggu sekali ya di tahun 2022 ini. Ya, sambil menunggu surveinya diisi. Yes, ada berapa pertanyaan, Miss? Ada satu pertanyaan yang bagus banget dari Bu Montgomery. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadikan kapasitas working memory seseorang terbatas atau besar? Nah, ini kayaknya bagus banget nih pertanyaannya. Siapa nih yang bisa jawab? Miss Iren dulu mungkin? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Jadi gini, it has genetics factor in it, ada faktor genetiknya. Ya. Tapi sekarang any faktor genetik itu bisa diperbaiki kan, karena neuroplasticity. Artinya the brain can change. Jadi kalaupun kita cenderung membawa genetik, kapasitas working memory-nya cenderung kecil nih gitu, kita bisa latih dan kita tingkatkan. Oke, nah genetik atau tidak sebenarnya nggak ada yang tahu juga. Right? Karena kadang-kadang yang lebih mempengaruhi itu adalah environment atau tempat bertumbuhnya anak-anak, misalnya, yaitu tadi kalau anak-anak dari kecil
kita tidak biasakan dia untuk melatih dia untuk berpikir atau mengingat-ingat informasi. Kita nggak latih working memory-nya supaya the muscle atau kapasitasnya itu jadi kuat, kemudian membesar. Kalau kita nggak latih, kita tidak biasakan, maka ada kecenderungan dia memang kecil atau lemah di situ karena tidak terlatih. Jadi kita nggak bisa bilang, oh karena ini ikut bapaknya nih gitu. Itu kayaknya saya juga mau ngomong kayak gitu kan ke anak saya. Kenapa sih gennya turunnya dari situ gitu kan? Nah, tetapi we cannot blame gens. Kalau saya ingin mengajak bahwa kita sekarang sudah tahu mengenai neuroplasticity, let's not blame the genes ya. Jangan menyalahkan faktor genetik, tapi let's check apakah di lingkungan kita kesehariannya anak-anak sudah kita masukkan kebiasaan-kebiasaan yang untuk memperkuat kemampuan itu. Ya. Intinya tergantung dari apakah dilatih atau tidak gitu ya, sering dipakai atau tidak working memory dari kecil gitu ya. Okay. Thank you. Kalau tanyanya apa, kok anak saya 2 sama-sama dilatih juga, tapi yang satu jauh gitu ya lebih kemampuannya dari segi working memory, yang satu kok susah banget gitu. Ya itu harus tahu aja bahwa nobody knows, even the neuroscientist juga nggak tahu, and then banyak faktor yang ditentukan oleh gennya. Oke, thank you, Miss. Ada satu lagi, Miss, pertanyaan yang bagus juga dari Bu Astrid ya. Bu Astrid bertanya, anaknya usia 5 tahun, saat ini lagi kelas TK ya sekolahnya, termasuk yang tidak bisa tahan lama dalam fokus mendalami pelajaran, paling lama 15 menit. Setelah itu dia lebih tertarik dengan bermain. Namun semua guru mengatakan dia cerdas dan memiliki ingatan yang baik atas apa yang telah diajarkan selama waktu yang sedikit tersebut, si 15 menitnya tadi gitu ya. Nah, bagaimana cara yang bisa Bu Astrid lakukan, atau mungkin orang tua yang lain juga bisa lakukan ya, untuk melatih ketahanan fokus anaknya supaya lebih lama? Gitu. Nah, ini mungkin ke Miss Nancy dulu ya. Silakan Miss Nancy. Baik, untuk melatih ketahanan fokus ya. Fokus sama seperti working memory juga bagian kemampuan otak yang bisa banget diasah. Kalau melihat dari informasi yang Ibu Astrid bagikan, anak usia TK ya, dan bisa fokus selama 15 menit. Kalau mendengar tadi Miss Irene sempat mention ketahanan fokus itu sekitar kurang lebih 2-4 kali usianya. Terdengarnya sih kalau anak TK 5 tahun, mungkin sekitar 5 tahun, 6 tahun, ya 15 menit setelah itu udah mulai mau bermain, masih di range lumayan normal ya. Nah, untuk melatihnya lewat pelatihan otak ya, brain training bisa meningkatkan stamina fokus. Selain itu, strategi yang bisa diterapkan di rumah, dikasih kepastian, jadi misalnya 15 menit fokus, setelah itu dia mungkin karena udah lelah makanya dia mau bermain. Ya kasih break sebentar, habis itu diarahkan lagi, sudah breaknya, sekarang perhatikan lagi yuk 10, misalnya dikasih waktu 10 menit atau 15 menit, itu bisa membantu. Jadi diarahkan, di direct fokusnya, atau diberikan ekspektasi atau instruksi yang clear ya. Itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Mr. Ivan ada yang mau tambahkan? Ya, tadi Miss Nancy udah meng-highlight mengenai durasi ya, Miss. Banyak sekali memang kalau di sekolah ya anak-anak di-expect-nya untuk fokus selama 40 menit atau bahkan 1 jam gitu ya. Tapi untuk usia TK 5 tahun, 15 menit itu sudah cukup bagus sebetulnya kemampuan fokusnya ya. Bisa kita push lagi, tapi memang setelah 15 menit memang sebaiknya diberikan istirahat sejenak seperti tadi kata Miss Nancy. Mungkin anaknya bisa jalan-jalan dulu sebentar gitu kan, nanti balik lagi, lanjut lagi belajarnya. Tapi mungkin kurang ideal kalau dipaksakan lebih dari 15 menit gitu ya, untuk anak usia 5 tahun. Ada satu lagi, Miss, pertanyaan dari Bu Yovanti. Ini Bu Yovanti anaknya sudah ikutan brain training saat ini ya, saya notice nama anaknya. Kemudian beliau bertanya, selain program brain training, apalagi yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan kemampuan working memory-nya. Nah, ini kebetulan nanti ada bagian strategi yang kita bagikan ya, Miss Nancy ya. Ya, betul, kita masuk ke situ aja, Miss. Oke. Baik, mungkin jadi kita close dulu polls-nya ya. Yes. Iya. Close dulu polls-nya. Saya sudah end kan? Ya. Terima kasih Bapak Ibu partisipasinya. Yes. Mengisi polls tersebut. Oke, jadi kita lanjutkan nanti untuk Bu Yovanti di bagian tips and strategies ya.
Ya, kan tadi kita ngomongin soal asesmen ya, Miss. Memang ada beberapa orang tua yang sudah coba asesmennya gitu. Mungkin ada orang tua juga yang sekarang lagi tertarik gitu mau coba asesmen dan apa yang bisa mereka lakukan nantinya kalau ternyata kita temukan dari asesmennya anaknya memang mengalami ada kelemahan gitu ya di area working memory-nya. Kira-kira ada intervensi apa, Miss, yang bisa kita share kepada orang tua, Miss? Ya, ada 3 macam intervensi yang bisa dilakukan ya. Yang pertama itu adalah mengaplikasikan beberapa strategi belajar atau study strategies. Ya, kemampuan working memory atau kapasitas kemampuan otak setiap anak kan berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa expect cara belajarnya anak, misalnya biasanya si parents bandingkan dengan antara siblings itu ya, kakaknya belajarnya nggak perlu terlalu lama, saya ajarkan dengan cara seperti ini udah bisa gitu, tapi anak yang satu ini nggak bisa. Jadi perlu parents pelajari beberapa study strategies, nanti kita elaborate di bagian tips and strategies ya. Ketahuilah bahwa ada strategi yang bisa diajarkan, bisa parents pelajari untuk diterapkan pada saat menemani anak belajar. So itu study strategies. Kemudian ada yang namanya classroom strategies, mungkin ini lebih ke guru, atau mungkin pada saat kalau parents mau mengajarkan sesuatu ya, sebuah informasi untuk guru yang mungkin muridnya terlihat sepertinya kurang fokus atau perlu pengulangan, maka ketahuilah bahwa ada strategi tertentu yang bisa diterapkan dalam memberikan informasi tersebut. Ya, ada classroom strategies supaya bisa mengakomodasi dan membantu siswa yang memiliki kelemahan di working memory. Berbagi informasi ya, statistik. The latest statistik itu ternyata membaca sekitar 20-30% murid di sekolah di dalam kelas itu ada kendala atau lemah di working memory-nya. Angka ini memang semakin bertambah, dulunya hanya sekitar 10% gitu. Jadi guru-guru ada strategi yang Anda bisa terapkan ya untuk membantu anak supaya bisa mencerna atau mempelajari atau menyerap informasi dengan lebih optimal. Nah, tentunya intervensi yang ketiga yang ini lebih jangka panjang sifatnya, yaitu melakukan cognitive training, yaitu brain training, ya, yang langsung target ke working memory atau processing speed-nya. Ya, karena seperti yang tadi Miss Iren sampaikan, working memory itu bisa dilatih seperti otot ya yang bisa kita perkuat. Memang butuh banyak latihan dan tentunya perlu konsistensi, perlu coaching, tapi bisa banget dijadikan goal jangka panjang. Supaya nantinya bisa meningkat kemampuan otaknya dan nggak perlu lagi pakai berbagai macam strategi untuk bisa belajar dengan optimal. Itu dia ya. Jadi ada beberapa strategi short term solution. Solusi jangka panjangnya adalah tingkatkan kemampuan working memory-nya lewat cognitive training, lewat brain training. Iya, thank you Miss Nancy. Nah, mungkin orang tua bertanya-tanya ya, gimana caranya? Tadi misalnya sih sebut otot. Kalau otot sih orang tua kayaknya udah kebayang ya, nge-gym gitu, ningkatin ototnya. Tapi kalau otak gimana caranya? Gitu. Memori itu kan abstrak ya. Gimana cara ningkatinnya? Nah, saya akan bagikan kepada orang tua ya informasi mengenai ini adalah contoh-contoh anak-anak yang lagi latihan ya dengan brain training gitu. Orang tua bisa lihat anaknya nggak ada yang kayak belajar ya, semuanya kayak lagi main aja gitu. Tapi semua aktivitas ini adalah aktivitas yang sudah dirancang untuk ketika mereka melakukan aktivitasnya, bagian-bagian tertentu dalam otaknya mereka dilatih, diperkuat gitu ya. Nah, salah satunya adalah si working memory tadi. Kita nggak punya waktu yang banyak untuk share lebih detail di sesi yang ini. Nanti orang tua kita undang untuk hadir ke BrainFit Online Information Session tadi yang disebutkan oleh Miss Irian sebelumnya, bahwa selain untuk mengetahui informasi mengenai asesmen, orang tua juga bisa mendapatkan informasi mengenai latihannya. Latihan otak yang kita miliki di BrainFit tidak hanya bekerja untuk working memory, itu salah satu area yang menjadi keahliannya kita, tapi juga banyak area-area lain di seluruh kemampuan otak anak yang bisa kita tingkatkan. Nah, untuk orang tua yang tertarik, pengen tahu dulu gitu ya, gimana sih programnya, silahkan hadir di info session, ya sesinya free, silahkan di-scan aja QR code-nya atau boleh pakai link. Ya, nanti di sana sudah ada gift certificate atau voucher yang menunggu orang tua yang bisa digunakan untuk mendapatkan diskon ya untuk program ataupun asesmennya. Nah, ini informasi mengenai programnya ya, Miss Nancy dan Miss Iren. Ya. Oke, nah, sorry Miss, kayaknya saya delay ya, informasi koneksi saya tadi sempat keputus kayaknya ya. Enggak sih, sekarang I think you're good now. Oh, sekarang sudah. Oke, iya. Nah, selain dari asesmen dan dari asesmen, kemudian ada programnya juga gitu ya. Dan tadi ada strategi yang intervensi yang tadi Miss
Misalnya sih bagikan. Salah satu pertanyaan yang paling sering kita dapatkan dari orang tua adalah kalau misalnya nih ada anak yang saat ini ternyata working memory-nya masih lemah, apakah nanti bisa membaik sendirinya gitu ya dengan bertambahnya usia anak? Apakah kalau mereka makin gede nanti working memory-nya juga semakin besar gitu ya? Gimana Miss Iren? Bisa nggak sih seperti itu, Miss? Ya, jadi working memory itu bertambah besar kapasitasnya dengan sendirinya, dan paling besar banget periode emasnya tuh adalah mulai dari usia 4 tahun sampai 14 tahun. Itu pertumbuhan paling tinggi. Ya. Jadi kalau nggak diapa-apain pun kapasitasnya pasti meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Tapi kalau misalnya di usia 4 tahun atau 5 tahun, dia sebenarnya sudah ada gap. Kita sekarang balik lagi nih, saya sudah berkali-kali menjelaskan. Di usia 8 tahun misalnya, kemampuan working memory-nya dia itu setara dengan anak usia 5 tahun. Jadi anak 5 tahun itu cuma bisa ingat 2-3 hal secara berurutan, ya, dan mengolah 2-3 item sekaligus. Kalau 8 tahun harusnya sudah sekitar 3-4-5 bahkan, ya. Anak 8 tahun yang kemampuannya setara dengan 5 tahun, nanti waktu dia usia 10-12 tahun bagaimana? Pasti meningkat. Tapi tetap aja dibandingkan usianya, dia tetap weak di situ. Ya. Bahkan sebenarnya over the lifespan kita sebenarnya melihat bahwa jika working memory lemah dan kita nggak apa-apakan dan kita nggak berusaha untuk meningkatkannya, maka dia akan remains lebih lemah dibandingkan sama peers kita atau teman-teman kita yang seusia kita, misalnya yang kelihatannya kok dia bisa ingat banyak hal, bisa mikir dan bisa lancar gitu loh di dalam decision making, thinking dan lain-lain. Ya, saya ingin sharing. Kadang-kadang Mr. Irfan dan Miss Nancy atau mungkin parents di sini berasa nggak lihat bahwa orang-orang tua kita, our seniors, ya, karena kemampuan working memory-nya sudah mulai decline, jadi usia 35 ke atas tuh sebenarnya kita juga pelan-pelan sudah mulai decline, ya. Dan lama-lama mereka makin nggak udah sama seperti anak-anak, mereka cuma bisa mengingat beberapa item gitu dan bisa mengolah beberapa item. Perhatiin nggak bahwa jika ke dokter dia selalu minta ditemenin, karena dia nggak yakin bahwa apa yang dijelaskan oleh dokter itu dia bisa ingat dan bisa paham at the same time dan bisa bertanya langsung sama dokter berikutnya apa, perlu apa aja, karena kan pada saat itu juga on spot mesti mengingat, mesti memahami, mengingat, berpikir, bertanya lagi nextnya apa, what's next dan lain-lain. Kan ketika dokternya mengatakan apa dia harus ingat lagi, kemudian dia harus olah lagi, right? Itu kan yang terjadi. Nah, working memory yang lemah membuat orang tua atau seseorang itu jadi nggak pede gitu untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Jadi itu contohnya nih yang mudah kita lihat pada orang tua ya, the elders, orang-orang tua. Nah, sebenarnya itu terjadi juga pada anak-anak. Sometimes parents bilang, oh dia tuh Miss kalau misalnya disuruh kemana suruh nanya apa gitu, ke tempat umum atau kemana terus suruh ngobrol atau tanya minta informasi apa gitu ya sama orang, dia malu, dia nggak mau. Well, kita mesti cek itu memang malu karena orang baru, jadi dia malu, atau kalau merata ke semuanya, dia nggak pede melakukan apa-apa sendiri, itu mungkin karena ada working memory issue juga, jadi yang perlu kita cek, karena basically dia nggak pede untuk percaya bahwa dia bisa menampung semua informasi itu sendiri. Dan bisa, ya. So, I just want to highlight bahwa sekali lagi, bahwa working memory issue dan kelemahan ini nggak boleh dibiarkan sih. Ya. Karena bisa meningkat tapi tetap aja tetap akan ketinggalan terus intinya gitu ya. Karena orang lain juga ikutan meningkat, usianya juga meningkat, bebannya juga sebenarnya meningkat gitu ya. Iya. Oke, thank you, Michelle. Iya. Nah, tadi kita bilang kita akan bagikan strategi ya untuk solusi jangka panjang, lakukan brain training, cognitive training untuk meningkatkan kapasitas working memory. Ada beberapa strategi yang bisa orang tua di rumah atau guru les terapkan untuk membantu anak yang terlihatnya sepertinya working memory-nya kapasitasnya belum kuat. Oke, kita masing-masing bagi satu tips yuk.
Siapa dulu yang mulai? Dari mungkin Mr. Irfan, ada tips apa yang Mr. Irfan bisa bagikan? Sure, ya. Kalau saya, tips favorit saya kalau ngomongin soal working memory adalah memang anak-anak yang mungkin orang tua melihat anaknya memang punya kendala dengan working memory dengan tadi tanda-tanda yang sudah kita bagikan gitu ya. Cara yang paling sering saya rekomendasikan adalah memang harus kurangin beban belajarnya. Jadi anak-anak yang working memory-nya terbatas memang nggak bisa dikasih terlalu banyak pelajaran. Ibarat tadi panci yang kata Miss Iren gitu ya. Kalau pancinya kecil itu mau digimanain pun udah muatnya cuma segitu. Gitu. Jadi kalau tentunya tadi jangka panjangnya harus dilatih kemampuan otaknya, tapi jangka pendeknya saran saya adalah ya memang harus dijeda-jedain pelajarannya gitu. Nah, kalau udah 10 menit, kalau memang anaknya cuma bisa efektif 10 menit ya nggak apa-apa, 10 menit kasih istirahat sebentar, tapi nanti langsung balik lagi. Jangan kelamaan istirahatnya tentunya, jangan sampai istirahat sejam gitu ya. Istirahat 10 menit. Lanjut lagi 10 menit, kemudian istirahat lagi 10 menit. Karena kalau dipaksain pun yang ada anaknya semakin frustrasi, orang tuanya juga ikutan frustrasi gitu. Jadi lebih baik kalau memang anaknya mengalami kesulitan dalam working memory, durasi belajarnya memang dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yes, that's a good one, Mr. Irfan. Thanks. Kalau dari saya, menyambung, berkaitan juga dengan apa yang tadi Mr. Irfan bagikan adalah repetition. Setelah di-chunk, diulang-ulang. Ya, repetition. Kalau tadi yang Mr. Irfan bagikan, saya langsung teringat berarti nggak bisa sistem kebut semalam. Ya. Oh iya, benar. Ya, nggak bisa banget. Malam working memory-nya sedikit, udah mau dikebutin gitu ya. Jadi dibagi pengulangannya itu, misalnya hari ini ada belajar apa, langsung diulang, do review. Seperti itu. Dan pada saat pengulangan pun, di-chunk gitu, jadi dibagikan. Setelah di-chunk, pengulangan itu penting banget sih untuk sampai masuk ke long term memory ya. Dan ada yang namanya space repetition, karena seberapa lama informasi yang baru banget kita terima itu dalam 1 kali 24 jam berapa persen itu pasti hilang. Jadi kalau besoknya di review dia akan nempel lebih lama. Setelah itu 1 minggu kemudian di review lagi dia nempel lagi seperti itu. Jadi repetition, space repetition. Ya. Ini mengingatkan saya, Miss. Saya tambahin sharing ya. Boleh banget. Dua strategi ini dengan yang tadi misalnya tambahkan mengingatkan saya dengan salah satu murid kita yang kebetulan memang udah ikutan program mentoring dengan beberapa waktu saat ini. Kebetulan anaknya udah masuk usia teenager, udah usia SMA, dan beberapa bulan yang lalu kita ajarkan dia strategi yang barusan kita bagikan untuk orang tua. Karena kita tahu dari hasil asesmen memang working memory-nya masih cukup lemah untuk seusianya dia. Tapi gaya belajarnya ya gaya belajar tradisional gitu ya, yang besok ujian malamnya belajar sampai jam 1 gitu kan. Dan itu tuh nggak nolong katanya. Orang tuanya juga bilang itu nggak nolong, malah dianya makin capek tapi ternyata hasilnya nggak ada gitu. Pertama kali kita rekomendasikan strategi ini, anak dan orang tuanya juga merasa, loh kalau belajarnya cuma sebentar-sebentar gitu kapan beresnya belajarnya gitu kan, karena berasanya udah SMA gitu ya, pelajarannya banyak banget gitu. Tapi jauh-jauh hari, memang harus mulai jauh-jauh hari. 3 bulan sebelum waktu ujian dia udah mulai cicil. Gitu. Dikit-dikit tiap hari. Yang penting disiplin. Dikit-dikit setiap hari gitu. Dan surprisingly ya, well, actually not surprisingly sebetulnya gitu ya. Dan kemarin udah ujian anaknya, udah ujian semester yang bulan Desember kemarin gitu. Itu berasa sekali efeknya. Anaknya tidak terlalu frustrasi, orang tuanya juga tidak terlalu frustrasi, hanya dengan strategi tadi, dicicil. Dikit-dikit 3 bulan sebelum ujian udah mulai dicicil. Berapa jam sehari, berapa jam sehari. Gitu. So it really works. Yes, nice. Thank you for sharing that story, Mister. Ya. Kalau dari Miss Ellen gimana, Miss? Kalau dari saya, dari cara belajar ya. Cara belajar itu memang agak repot ya, kan ya repot, namanya working memory-nya memang lemah kan. Jadi kita strategiin dengan cara belajar tadi, setuju space repetition, terus di-chunk sedikit-sedikit dan di-repeat. Nah, ada lagi adalah cara kita present informasi buat dia supaya dia bisa kunyah dengan lebih baik. Contoh misalnya, lagi mau ulangan sejarah misalnya ya, topiknya chapter 1, right? Now, ajak dia, strategi belajarnya adalah ajak anaknya duduk, kemudian ceritain isi dari chapter 1 itu apa, kemudian minta dia untuk menggambar. Jadi gini, kalau problemnya dia tuh adalah verbal working memory-nya yang lemah, dia kalau lihat teks tulisan kalimat gitu ya pusing kepalanya nyut-nyut gitu. Jadi minta dia gambar.
mind map kayak, atau gambar apa aja yang bisa membantu dia making connections terhadap cerita yang baru, informasi yang baru dia dengar, tapi berupa gambar yang dia mau sendiri. Right? Apapun itu, akhirnya isi dari bab 1 semuanya berupa gambar atau simbol atau benda-benda apalah yang dia mau, yang dia sendiri yang akan paham, tapi dia juga yang gambar. Itu di save, dan kemudian pada saat ini dilakukan nih 3 bulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu menjelang mau ulangan, dia tinggal perlu melihat gambarnya itu. Mungkin dia nggak perlu membaca semua teks, tapi ketika dia lihat gambar, dia ingat ceritanya, dia ingat informasinya. Karena mungkin verbal working memory-nya lemah, tapi dia visualnya, secara visual dia ingat. Okay? So, agak repotnya adalah kita harus banyak membantu dia menciptakan banyak flashcard, mind map atau gambar-gambar. Kemudian setelah itu tetap ditempelkan supaya setiap berapa periode dia melihat dan dia ingat, melihat lagi, ingat lagi, melihat lagi, ingat lagi. Then by the time dia bisa lebih ingat ketika ulangan atau ketika ditanyakan, informasi itu nempel. So I would say create tools untuk membantu dia belajar agar the brain atau working memory-nya bisa mengunyah informasi dengan lebih baik dan gampang mengingat. Ya. Yes, ya. I think that's good, Miss. Ya. Nah, kepikiran mungkin sama orang tua, karena kalau kita banyaknya ya diulang-ulang terus aja gitu, waktu dibilang diulang-ulang dengan cara yang sama terus gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bantu anak dengan tools yang tadi kata Miss Iren, bikin cue card, bikin flashcard atau semacamnya, itu justru bisa membantu juga ya. Ya, bikin tabel, bikin stiker, mind map. Ya, stiker di tempat-tempat atau kata-kata yang penting. Setiap hari ada ulangan, nggak ulangan, pokoknya buka, just go through, liatin lagi, walaupun cuma 10-15 menit, udah simpan. Yeah. Walaupun pelajarannya udah lewat, tapi kan nanti akhir semester akan ulangan lagi gitu. Jadi just go through. Jadi bikinin set of tools, di mana dia bisa anytime datang, oke kita ngulang-ulang aja dan cepat gitu. Ya. Okay, so that was for our tips. I think kita close aja dengan ada tips lagi buat parents kali ya. Dalam hal ini buat parents-nya, bukan buat parents-nya ya. Buat parents-nya, bukan buat anaknya, bukan buat bagaimana mengajarkan anak. Sebelum kita bisa gini, untuk menemani anak melakukan semua itu yang tadi yang kita kasih tips itu dibutuhkan banyak waktu, resources dan energi dari parents. Ya, parents nggak bilang aduh sampai kapan kayak begini gitu. Tetapi apa boleh buat, karena memang working memory wise, memang dia kemampuannya segitu. Nah, kadang parents bisa lakukan di awal-awal, tapi kemudian itu nggak sustain, karena rasanya kayak nggak sabar, apalagi kalau nggak ada waktu. Ya. So what I want is to just motivate parents, apalagi parents yang mungkin dia sendiri mengalami working memory issue atau working memory-nya lemah sehingga terjadi dia ngerti banget sih gitu kendala yang dialami anak, mungkin lebih mudah untuk berempati dan kemudian mau gitu loh membantu, lebih siap untuk membantu karena bisa berempati karena pernah mengalami hal tersebut. Tapi untuk parents yang mungkin belum pernah mengalami working memory issue atau apapun, in fact mungkin parents-nya termasuk tipe orang yang berpikirnya cepat, kapasitas nampung informasinya cepat, dan lain-lain, itu parents-parents yang tadi jawabnya tepat tuh tadi. You are good in processing information. Dan sometimes kalau harus mengulang-ulang informasi kepada orang lain, itu rasanya kayak mulai nggak sabaran, mulai nggak ini dan itu. Dan kalau itu kita lakukan terhadap anak, it will affect their self-esteem. Jadi saya mau encourage parents untuk have empathy, ya punya empati terhadap anaknya dan dijelaskan kelemahan dia apa, tidak ada kaitannya sama intelektual atau tingkat IQ-nya, kecerdasannya, tapi kamu punya profil kemampuan yang memori yang berbeda, your working memory-nya segini, that's why kita belajarnya harus begini. Oke, kalaupun misalnya parents nggak bisa nemenin sendiri, mungkin kan sometimes ada guru les ya. Nah, guru lesnya juga perlu di-equip.
Karena kalau dia mengajarnya dengan cara konvensional seperti biasa-biasanya mengajar kepada anak-anak lain yang tidak punya kelemahan dalam working memory, of course akan berbeda banget gitu. Ya, dan cuma akan menimbulkan rasa tidak percaya diri yang lebih besar lagi kepada anak-anak yang punya working memory issue. Ya, dari mulai dari orang tuanya dulu ya, Miss, intinya ya. Baik, kalau dari saya. Atau saya yang Miss. Oke, no, I'm back. Yeah, you're back, Mr. Irfan. Ya, saya dulu ya, Mr. Irfan ya. I have one. Jangan, Miss. Ingatlah, ini tips buat parents ya, yang mungkin bisa membantu supaya menjadi lebih mungkin punya panjang sabar ya. Ingat saja about neuroplasticity, bahwa otak setiap anak berbeda dan bukan salahnya mereka kalau kapasitas working memory-nya belum terlalu kuat. So it's not their fault. Saya ingat banget satu tips dari Miss Cheryl Chia, our founder. Saya suka banget. Saya ingat banget apa kata beliau. Beliau bilang, blame the brain. Jadi not blame anaknya, kamu kurang motivasi, kamu kurang usaha, kamu kurang mau fokus gitu ya. Pemikiran-pemikiran itu membuat kita jadi lebih nggak sabar sih pada saat kita harus mengulang-ulang seperti itu. Jadi pada saat kalau kita lihatnya dari sisi, oke, memang kapasitas working memory-nya yang belum optimal, terima saja that fact for now gitu ya. Sehingga kita juga bisa jadi manage expectation bahwa ya memang siap-siap mesti diulang gitu. Dengan kita expect untuk ya saya akan mengulang, membantu kamu mengulang, jadinya akan sangat membantu dalam proses kita mengajar, membantu mereka belajar juga sih. So ingat bahwa it's not the child's fault, it's their brain's fault. Koneksinya memang belum terlalu optimal seperti itu for now. Itu sih dari saya. That's good, Miss. Ya. Kalau saya yang terakhir. Ya, I think salah satu yang berkaitan dengan working memory soalnya ya. Mungkin yang bisa saya sarankan kepada orang tua adalah ganti benchmarknya, ganti tolak ukurnya. Kebanyakan ya apa yang saya maksud? Saya maksud adalah kebanyakan kita sebagai orang tua ya kita gunakan sekolah sebagai tolak ukurnya. Tadi contohnya pertanyaan dari beberapa parent mengenai anak saya itu fokusnya baru bisa 15 menit karena usia masih 5 menit gitu kan. Di sekolah itu dianggapnya masih kurang. Gitu kan, kita tahu standar sekolah kita itu selalu berbeda gitu. Tapi coba lihat kemampuannya anak itu lebih dari hanya sekedar nilai di sekolah gitu, tolak ukur di sekolah gitu. Not that kita bilang itu tidak berarti, itu tentunya juga penting untuk jadi pertimbangan, tapi kita lihat di luar dari tolak ukurnya sekolah. Gitu. Working memory ada banyak hal banget yang bisa kita lakukan untuk melatih di luar dari akademis tentunya. Itu banyak banget permainan-permainan games, board game yang bisa dimainkan sama orang tua yang kalau kita kalau kita mikirnya anak ini tuh belajarnya masih belum lancar, jadi besok saya ulang terus belajar. Dia setiap hari belajar mulu sama anaknya gitu kan, anaknya tambah frustrasi, waktunya kebuang banyak untuk belajar, nggak nolong juga. Gitu. Tapi kalau kita ganti perspektifnya, ya udah memang hari ini kita udah coba belajar sekian lama tapi belum dapat juga, nggak apa-apa. Yuk kita main board game, main hal sesuatu yang juga melatih kemampuan otak anaknya, gitu. Yang pada akhirnya dalam jangka panjang working memory-nya juga akan meningkat, gitu. Bahkan mungkin kemampuan yang lain pun bisa ditingkatkan, gitu. So it can be very frustrating melihat anak-anak kita kayaknya nggak masuk pelajarannya gitu, but I think kalau dipaksain pun juga nggak akan ada solusinya, gitu. Dan banyak cara lain meningkatkan kemampuan anak-anak, bukan hanya lewat materi-materi yang bentuknya akademis. Ya. Sebenarnya saya mau tambahkan di situ bahwa banyak kok sekolah-sekolah yang saat ini juga sedang berusaha untuk mengupdate dirinya mengenai neuroscience. Ya, betul banget, Miss. Jika saja setiap guru juga mendapatkan informasi tentang bagaimana sih otak itu menerima informasi dan mengolahnya, gitu. Kapasitasnya seberapa, informasi itu harus dideliver dalam cara seperti apa biar enak buat dikunyah oleh anak dan friendly, dan akhirnya anak belajar dan anak menyukai proses belajar, anak senang belajar dan lain-lain. Itu because jika proses belajarnya itu disesuaikan dengan cara kerja otak, ya. Dan ini belum diketahui oleh banyak guru, banyak sekolah gitu ya. Dan tugasnya kita BrainFit itu ingin terus membagikan ini, ya, ingin membagikan mengenai hal ini kepada guru-guru dan juga parents. Jika parents
Tapi saya juga nggak setuju kalau kemudian parents menyalahkan sekolahnya gitu ya, karena sekolah juga punya tanggung jawab dan punya target dan punya goals dan lain-lain harus mereka penuhi gitu ya. So who to blame? Nggak akan pernah selesai jika kita saling menyalahkan. Mungkin adalah biarkan mereka melakukan apa yang jadi tujuan baik mereka. Jika mereka belum menemukan cara yang tepat, biarlah kita yang menambahkannya di rumah. Jangan ikut-ikutan mengikuti cara yang mungkin belum ditemukan cara yang tepatnya, tapi kita berinovasi sendiri gitu, as parents ya gitu. How to make it more friendly buat anak-anak kita. Ya, in the long run, menurut saya yang penting bukan nilai, tapi yang penting adalah rasa percaya diri anak. Betul banget. Sekarang nilai-nilainya belum oke, kata guru dia belum bisa konsentrasi. Kalau saya as parents, bodoh amat. Gitu. Yang penting saya tahu dengan pasti otaknya terus berkembang, dia tidak bodoh, bahkan dia sangat intelligence, dia bisa menalar, dia bisa berpikir, dia bisa berkreasi. That's it, it's enough for me, dan dia percaya diri. Gitu ya. So that would be my personal take for this. Ya. Anak orang, wah jago banget ya, belajar sekaligus kebut semalam suntuk, belajar 3 bab, ingat semua. Anak saya kok nggak bisa? Ya iya, karena profil brain-nya berbeda dong, cara belajarnya berbeda. Tapi apakah dia lebih kurang pandai daripada yang satu? Enggak juga. Cuman caranya dia belajar dengan cara yang berbeda. Oke, so ya. Betul banget. So thanks for bringing that up. Oke. Yes. Oke, ya. Wah, udah setengah 9 lebih ya, Miss. Kayaknya kita udah waktunya udahan dulu nih. Yes, sebelum kita close, Mr. Irfan bisa bagikan topik kita yang berikutnya, Brainfit Talk berikutnya, Mr. Irfan. Sure. Yes. Berikutnya kita akan ada Brainfit Talk lagi di hari Selasa juga ya, tanggal 22 Februari, 2 minggu dari sekarang. Topiknya adalah bagaimana merubah fixed mindset menjadi growth mindset. Ya, ini untuk cocok banget nih untuk anak-anak yang gampang menyerah, ya suka kurang berani untuk mencoba hal-hal baru, yang menjauhi hal-hal yang sulit gitu. Nah, ini pas banget nih topiknya. Yang sering ngomong aku nggak bisa, ya. Betul banget, Miss. Ya, nanti untuk pendaftarannya orang tuh bisa follow Instagramnya Brainfit Indonesia @brainfitindonesia. Nanti di situ sudah akan ada form pendaftarannya. Gitu ya. Dan kemudian nanti sesi malam hari ini juga akan kita upload di YouTube channelnya Brainfit ya, Miss. Ya, betul banget, Mr. Irfan. Ya, ada di Brainfit Indonesia. Orang tua bisa menyaksikan kembali atau dengerin kembali gitu ya ala podcast topik-topik kita yang sebelumnya ya. Sudah ada hampir 30 judul yang kita lakukan di Brainfit Talk, semua topiknya mengenai parenting, mengenai perkembangan anak ya. Orang tua bisa simak kembali di situ. Oke, there you go, guys. Oke, baik. Ya. Dan itu saja Bapak Ibu, jangan lupa untuk hadir ke information session. Ini Mr. Irfan yang oke. Saya juga baru mau share screen Mr. Irfan. Gak apa-apa. Share screen-nya sama ya. Untuk hadir ke information session untuk mendapatkan informasi lebih jauh mengenai Cogmap Assessment apabila Bapak Ibu mau cek kapasitas working memorinya anak. Dan apabila mau meningkatkan kapasitas working memorinya lewat cara apa sih, gamesnya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, itu Bapak Ibu bisa dapatkan dengan hadir di Brainfit Online Information Session kita. Ya, informasinya ada di kolom chat ya. Silakan mendaftar. Oke. I think kita sudahan dulu, Mrs. Yes. Thank you, Miss. Thank you so much, Miss Ersi. Thank you, Miss Iren. Ya. Semoga informasinya berguna untuk para orang tua ya. Stay safe semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Stay safe, Bapak Ibu. Thank you, Miss Iren, Mr. Irfan.